Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bian Haji. Saya ada unek-unek nih pertanyaan berarti ya. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya punya utang ke seseorang. Nominalnya 2 juta lebih lah ke atas ya. Iya. Ikrarnya untuk modal kan. Untuk modal berarti kalau ada untungan kita harus ngasih juga intinya ke sana itu arahnya. Ternyata awal-awal usaha saya nggak maju. Bahkan sampai bubar lah. Iya. Uang segitu habis sampai ke habis semua udah. Habis semua sampai yang sudah jadi gerobak juga habis gitu ya. Nah, kemudian tahun 2000 saya mulai bangkit lagi. Rencana mau bayar, ternyata orangnya sudah meninggal kan. Ditelusuri saudaranya di mana, ini mana nggak ada juga. Ya. Nah, setelah itu kan saya kepikiran terus. Lalu ada pemikiran gambling tadi. Yang punya utang ke saya juga banyak kan gitu. Apa bisa tukar guling gitu, gambling gitu kalau bahasa ininya ya. Bahasa Indiannya gambling gitu ya. Gitu. Bagaimana tuh Pak Ustadz solusinya tuh? Ya. Yang pertama bahwa kalau kita punya utang pada seseorang, wajib kita membayarnya. Ya. Atau seandainya kita nggak mampu membayar, kita bisa meminta redonya agar diputihkan oleh yang bersangkutan, begitu. Nah, pertanyaannya kalau kita belum pernah membayarnya dan belum pernah diputihkan, itu bagaimana? Ya, betul. Ya, berarti masih menjadi sangkutan. Sangkutan utang itu bagaimanapun juga memang dibawa sampai ke akhirat. Orang yang mati syahid pun itu tidak bisa langsung masuk surga kalau dia punya utang. Itu disebut dalam hadis Nabi. Makanya kita kalau punya utang itu harus cepet-cepet bayar. Tapi kalau kita punya piutang itu ya nggak usah nagih sampai apalagi berantem dan sebagainya, nggak perlu. Kenapa? Investasi kita di akhirat itu nanti. Iya, gitu. Karena orang yang memberi utang itu kata Nabi, orang yang memberi utang 2 kali, ya, maka dia diganjar seperti memberi sodako sekali. Walaupun duitnya kembali. Kalau sodako kan nggak kembali duitnya. Tapi kalau kita memberikan orang utang yang sama, orang yang sama 2 kali, misalnya kita kasih 1 juta, ya kan, balik. Utang lagi 1 juta, balik. Nah, kita dapat pahala seperti sedekah 1 juta. Seolah-olah uang kita hilang 1 juta, padahal balik semua. Paham ya? Nah, sekarang persoalannya tadi, Bang Pian, belum terjadi tadi ya. Jadi berarti menjadi sangkutan. Itu yang nanti dihitung di akhirat. Nah, termasuk piutang Bang Pian kepada orang kalau nggak dibayar juga itu menjadi sangkutan mereka kepada Bang Pian. Nah, berarti bagaimana nanti hukumnya? Ya kan di akhirat nanti akan dihitung berapa jumlah amal soleh kita, berapa jumlah amal salah kita, berapa yang menghasilkan pahala, berapa yang menghasilkan dosa, itu dibalance nanti. Nah, kembali kepada ayat ya. Pertama, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seluruh amal baik pasti akan kita lihat. Artinya ada balasannya. Seluruh amal buruk juga pasti akan lihat. Artinya ada balasannya, positif dan negatif kan gitu. Nah, kemudian dalam penimbangan, faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang timbangan amal solehnya itu berat, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang dia rela, yaitu masuk surga. Tapi siapa yang ringan amal solehnya, terlalu berat amal salahnya, maka dia akan ya mendapatkan hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu kan nggak ketahuan nih. Walaupun secara dunia
Bang Pian bisa, ya kan? Kalau di balance sih kayaknya masih positif. Iya. Ya kita kan nggak tahu masalahnya. Oleh karena itu, jalan keluarnya bagaimana? Selama kita masih bisa menemukan, kita bayar. Kalau nggak kita menemukan, kita sedekah aja. Kita sedekah. Jadi sedekah itu duit yang dari sekian itu. Yang kita pertama yang uang itu segitu kita sedekahkan. Takutnya nanti balance apa enggak? Kalau takut nggak balance, sedekah lagi. Ya, maksudnya perbanyak sedekah. Yang uang 2.150.000 nih kata Haji ya, bisa nggak? Nih aku sedekah nih atas nama. Iya. Sedekah. Bisa begitu ya? Itu usaha kita. Karena udah nggak ada Iya, itu usaha kita. Jadi kita sedekahkan, pahalanya untuk mudah-mudahan Allah berikan pada ini karena saya mau bayar utang dia. Gitu. Itu jalan keluar. Nah, tapi jangan merasa aman. Belum. Kalau Bang Pian punya duit lagi, sedekah lagi, perbanyak sedekah aja. Baik bisa atas nama dia lagi nggak apa-apa. Kalau perlu istilahnya bayar 7 kali juga nggak apa-apa, gitu loh. Karena kita nanti sudah di akhirat, bukan kita yang nentuin. Makanya itu urusan hakun adami harus diselesaikan di dunia. Kalau udah di akhirat, takutnya hitungannya lain, Bang. Betul. Kenapa? Saya katakan di akhirat itu nanti kita akan disidang, nggak lama sih, setengah hari. Cuma ternyata bukan setengah hari dunia, setengah hari akhirat, di mana dunianya 500 tahun. Setengah dunia. Berarti lama kan? Waduh. Nah, berarti sama dengan tadi. Kalau duduk mah pegel tuh. Duit 2 juta sekian ini takutnya nggak nutut gitu loh. Saya pernah berpikir gini, Tad. Saya kan tiap tahun tidak suka ini kurban ya, apa dikurbanin dia gitu kan dengan uang segitu, kambing satu gitu, nama dia bisa nggak begitu bisa, ya? Bisa. Mungkin bisa begitu ya? Iya. Untuk ini aja ya, untuk. Betul lah. Cuma saya bilang itu belum tentu balance gitu loh, ngerti nggak? Sering-sering aja pokoknya kalau Pak Bang Pian punya ini, ya kalau menurut ya perkiraan saya barangkali mudah-mudahan lah diampuni oleh Allah kesalahan kita karena belum bayar ya. Dengan kita bersedekah atas nama dia mungkin ya kalau sekali kayaknya belum sih, mungkin 7 kali ya gitu tiap tahun. Insya Allah. Ya mudah-mudahan.